Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4791. Ya, Lionel sangat putus asa ketika memikirkan Istana Wanlong. Dan berkata dengan sedikit kesal, kali ini bos dan Istana Wanlong, dalam arti tertentu, mereka sudah memiliki hubungan. Martha berkata dengan penuh semangat, oke, hebat, kita bisa terhubung dengan Istana Wanlong. Apalagi yang harus kita khawatirkan? Di Eropa dan Amerika Serikat dan bahkan di Timur Tengah, kita bisa melakukan kejahatan apapun. Saat dia berbicara, dia juga melihat kemerosotan Lionel, dan berpikir bahwa Lionel pasti khawatir karena Colin mendapat masalah dan dimarahi oleh bosnya. Bagaimanapun, Colin adalah payung pelindung Lionel di sini. Jika Colin kehilangan kekuatan, maka dia tersenyum dan meyakinkan, Lionel, kamu tidak perlu terlalu tegang. Colin sudah bersama bos bertahun-tahun. Bos tidak akan mempermasalahkannya. Lionel memandang Martha, tersenyum meremehkan, dan berkata dengan tidak tulus, saya harap begitu. Martha mengangguk dan tersenyum, mengingat sesuatu, dan bertanya lagi, omong-omong, Lionel, Hugo seharusnya sudah sampai. Saya belum berani menjangkau dunia luar 2 hari ini. Saya tidak mengetahui gerakannya. Dia sudah ada di sini. Lionel melirik Martha dan bersenandung. Hugo juga bertemu dengan seorang Cina di pesawat, dan keduanya aneh. Pria itu juga ingin bergabung menjadi pelaut. Saya meminta petunjuk kepada Paman Madron dan menjemput mereka dari bandara bersama-sama. Martha tersenyum dan berkata, sial, bagus sekali. Inikah dewa kekayaan yang datang ke pintu? Dewa kekayaan. Lionel sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ya, dewa kekayaan. Turunlah dan temui dewa kekayaan itu. Martha tidak terlalu berbohong. Dia hanya berkata sambil tersenyum. Saya yang mendapatkan Hugo. Dan anak yang kamu sebutkan dibawa ke sini oleh Hugo. Jika anak itu bermanfaat, apa yang harus saya katakan? Saya harus mengambil setengah dari komisi. Saat dia mengatakan itu, Martha memandang Lionel dan tersenyum. Jangan khawatir, Lionel. Bibi Martamu ini tidak akan membiarkan kamu melakukannya tanpa bayaran. Saya akan memberitahu bos untuk memberi kamu 20%. Lionel memandang Martha dengan ekspresi terkejut, lalu tertawa datar dan berkata, lupakan Bibi Martha. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Martha terkekeh dan berkata dengan santai, ini yang kamu katakan. Jangan menyesal kalau begitu. Setelah itu, dia berkata sambil tersenyum, ayo lihat orang bodoh yang melemparkan dirinya ke dalam perangkap. Saat berbicara, Martha dan keempatnya sudah tiba di pintu masuk ruang operasi bawah tanah. Dan Martha bahkan tidak tahu bahwa kehidupan nakalnya akan dikubur sepenuhnya di sini. Martha menuruni tangga dan melihat banyak orang berdiri di dalam, tetapi lampu di bawah redup, dan dia tidak melihat petunjuk apapun untuk sementara waktu. Pada saat ini, Hugo, yang masih shock, melihat Martha berjalan turun, dan segera berteriak dengan marah, Lucy, kamu bajingan. Martha terkejut oleh suara yang tiba-tiba itu. Ketika dia melihat bahwa Hugo sedang berbicara, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, oh, ternyata kamu, Hugo. Apa kamu masih puas dengan pekerjaan yang saya tawarkan padamu? Sebelum Hugo menjawab, Martha sudah berkata lagi, oh, omong-omong, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk memberi tahu kamu. Namaku bukan Lucy Cardi, namaku Martha. Kamu bisa memanggilku Bibi Martha. Hugo membentak dengan marah. Persetan. Kamu penyihir tua yang telah kehilangan hati nurani. Orang seperti kamu harus pergi ke neraka tingkat 18 setelah kematian dan tidak pernah dilahirkan kembali. Martha tidak berpikir bahwa Hugo akan memarahi dirinya sendiri begitu dia berkencan. Tetapi dia tidak marah. Dia berjalan ke Hugo langkah demi langkah, dan berkata dengan senyum sarkastik,
Oh, ini bagus. Bajak laut yang malang. Untuk seseorang sepertimu yang telah mencapai ujung jalan, aku tidak memiliki pengetahuan yang sama denganmu. Bab 4792. Karakter Hugo sebenarnya adalah seorang intelektual yang relatif dewasa dan agak konservatif. Untuk menggunakan pepatah yang lebih populer sekarang, orang ini lebih tua. Dia selalu memiliki arogansi para intelektual di tahun-tahun awal, serta temperamen yang unik dari beberapa tipikal orang yang bisa disebut miskin. Orang seperti ini biasanya tidak menyumpahi orang, tetapi jika dia mengumpat orang, dia benar-benar dibuat cemas. Meskipun Hugo tidak perlu khawatir tentang keselamatannya sendiri saat ini, dia masih tidak bisa menahan kebencian terhadap Martha di dalam hatinya. Bagaimanapun, wanita ini mencoba membunuh dengan cara yang paling kejam, tetapi dia dengan bodohnya mengira sebagai dermawan yang hebat dan berterima kasih. Karena itu, sekarang melihatnya, kebencian Hugo hampir tak terlukiskan dengan kata-kata. Selain itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa kematian Martha ini sudah dekat, dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Jadi, dia mencibirkan giginya dan berkata, "Kamu bilang aku bajak laut yang malang. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri? Saya sudah mendengar rumahmu sudah digerebek, suami dan putramu ditangkap, uang haram yang kamu peroleh juga sudah disegel. Kerja keras selama beberapa dekade tidak menghasilkan apa-apa. Aku khawatir kamu sangat kesakitan sekarang, kan?" Martha terkejut ketika dia mendengar kata-kata Hugo. Kepercayaan diri dan arogansinya langsung menghilang tanpa jejak dalam sekejap, diganti oleh ekspresi gigi yang gemeretak, mata terbelah, dan bahkan kegilaan 7 poin. Dia menatap Hugo dan berseru dengan tegas, "Bagaimana kamu tahu ini? Siapa yang setuju ini?" Saat ini, Martha tidak hanya marah. Dia lebih terkejut, karena dia tidak bisa mengerti bagaimana orang bodoh seperti Hugo yang bahkan tidak tahu identitas aslinya akan tahu apa yang terjadi pada keluarganya. Dia merenungkan kengerian di dalam hatinya. Hal-hal yang terjadi di rumah, kecuali orang-orang di dalam mobil saat kami datang, tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya sama sekali. Selain itu, semua orang kehilangan ponsel mereka sepanjang jalan, dan tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar sama sekali. Bahkan jika 3 orang lainnya ingin memberitahu orang lain tentang ini, itu tidak mungkin. Selanjutnya, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk memberitahu orang lain tentang masalah ini, tidak mungkin untuk memberitahu Hugo ini. Terlebih lagi, bahkan Colin dan Juarez di sini tidak mengetahui informasi tentang anggota keluarga mereka. Jadi Hugo pasti tidak mendengar dari mereka. Lalu bagaimana dia tahu semua ini? Hugo juga memiliki ide untuk membalas dendam pada Martha saat ini. Dia memandang dan berkata sambil mencibir, "Martha, jangan berpikir begitu. Kamu akan mendapatkan balasannya hari ini. Kamu tahu, keluargamu sudah selesai. Tunggu suamimu dan putramu keluar dari penjara. Orang-orang Istana Wanlong akan membawa mereka ke Suriah untuk bekerja sebagai kuli. Mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka dalam hidup ini. Karena mereka akan membantu kamu menebus dosa-dosamu. Kamu sialan." Martha mengertakkan gigi dan memarahi. "Kamu tidak perlu bicara kosong di sini. Istana Wanlong bekerja sama dengan bos kami, dan akan menjadi mitra kami di masa depan. Mereka akan membantu saya menyelamatkan suami dan anak saya dari penjara. Bagaimana mungkin membawa mereka ke Suriah untuk bekerja sebagai kuli? Jika tidak, saya akan meminta dokter untuk menjahit mulutmu. Bagaimanapun, yang kami inginkan adalah organ di perutmu dan korneamu. Kami tidak butuh mulut baumu." Hugo mengabaikannya, tapi memandang Charlie, yang telah menghadapi Martha. Dia berkata dengan cepat, "Sayang, wanita jahat ini ada di sini. Mengapa kamu tidak mulai berkumpul dengannya?" Martha tidak mengenali punggung Charlie, tapi berkata dengan jelek, "Apa? Apa kamu punya bantuan? Dia duduk bersamamu di pesawat dan datang ke sini bersamamu setelah turun dari pesawat, benarkah? Kamu ikut menyakiti orang dengan tidur.
Dan tidak ada orang yang datang kepada kami yang bisa pergi sepenuhnya. Dia akan menderita yang sama denganmu. Bab 4793. Charlie tiba-tiba berbalik pada saat ini, memandang Martha dengan penuh minat, dan bertanya padanya sambil tersenyum. Bibi Charlie, lihat tubuhku. Berapa banyak yang bisa aku jual untukmu? Ketika Martha melihat muka Charlie, tubuhnya Banai disambar petir yang menghantam penutup roh surgawinya. Dia berseru, tercengang. Kamu, Charlie. Mengapa kamu di sini? Charlie tersenyum sedikit, mengangkat bahu dan berkata, tentu saja saya di sini untuk menemui kamu. Kamu memasukkan ibu mertua saya ke penjara, dan istri saya menangis setiap hari agar saya menyelamatkan ibunya. Bagaimana saya bisa membiarkan kamu pelakunya pergi? Martha berkata dengan dingin. Apa? Kamu sendirian? Kamu ingin menyelesaikan masalah denganku di Meksiko. Mengatakan itu, dia mendengus dingin. Charlie, apa kamu tahu di mana tempat ini? Ini wilayah Crazy Juarez. Jumlah orang yang mati di sini setiap tahun tidak dapat dihitung. Dan saat kamu sampai di sini, hanya ada satu orang mati pada akhirnya. Charlie bertanya dengan penuh minat. Apakah bos Crazy Juarez bernama Juarez? Martha berkata dengan dingin. Ya, bos kami adalah Juarez yang terkenal. Charlie mengangguk, mengedipkan mata pada Porter, dan berkata, Porter, seret orang itu. Ya, Porter menjawab, dan segera menyeret Juarez, yang kakinya sudah dilumpuhkan. Ketika Martha melihat wajah Juarez, dia mundur beberapa langkah dengan ketakutan. Dan secara tidak sengaja menabrak Jose yang ada di belakangnya. Dan keduanya terduduk di lantai. Martha memandang Juarez dan bertanya dengan panik. Bos, kamu, apa yang terjadi padamu? Juarez menggertakkan giginya dan berteriak dalam bahasa Inggris. Martha, dasar bajingan bau. Aku akan membunuhmu. Charlie menendangnya. Menendangnya keluar. Dan berkata dengan dingin. Apakah aku memintamu bicara? Juarez berguling-guling di lantai. Rasa sakit di kakinya menusuk. Tapi dia tidak berani menyenandungkan sepatah kata pun di depan Charlie. Dia hanya bisa menutup mulutnya dengan patuh. Martha melihat keruntuhannya. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa bosnya ternyata adalah seekor anjing di kaki Charlie. Bukankah ini berarti bahwa Charlie memiliki keputusan akhir di sini? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari. Memandang Charlie dan berkata, ini kamu. Kamu yang memasukkan keluargaku, kan? Charlie mencibir. Saya sudah mengetahui identitasmu, mengikuti petunjuk, dan menemukan anggota keluargamu. Anggota keluargamu sudah melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan disiplin. Tentu saja mereka layak mendapat hukuman. Setelah itu, Charlie berkata lagi, tapi apa yang dikatakan Hugo tadi tidak salah. Hukuman itu hanya sebagian dari semua hukuman yang harus mereka terima. Setelah mereka keluar dari penjara, saya akan mengirim mereka ke Suriah untuk melanjutkan refleksi mereka. Mereka tidak akan bisa meninggalkan Suriah selama sisa hidup mereka. Martha berkata dengan ketakutan. Charlie, ada apa denganmu? Jangan lakukan apapun pada keluargaku. Mereka tidak bersalah. Charlie tersenyum dan berkata, ya aku datang untukmu. Hanya saja kamu banyak bersalah. Dan membunuhmu. Belum cukup untuk membayar hutang darah yang kamu miliki. Aku harus meminta keluargamu untuk membayarnya. Setelah itu, Charlie berkata lagi, anggota keluargamu ikut bersalah. Rumah mewah yang mereka tinggali. Mobil mewah yang mereka kendarai. Dan setiap sen yang mereka habiskan untuk pemborosan. Semuanya hasil dari darah dan kehidupan manusia. Bab 4794. Kata-kata Charlie membuat Martha gemetar. Dia menatap Charlie. Dan mengajukan pertanyaan yang paling meragukan di dalam hatinya. Charlie, siapa kamu? Yang lain, termasuk Juarez dan Colin, juga menatap Charlie dengan tatapan kosong saat ini. Mereka juga semua ingin tahu apa asal-usul Charlie ini di depan mereka. Charlie tersenyum ringan dan berkata, ada banyak orang yang ingin mengetahui identitas saya. Tapi kamu orang yang terburuk di antara orang-orang itu.
Jadi kamu tidak pantas tahu siapa identitas saya. Kamu hanya perlu tahu bahwa seluruh istana Wanlong setia kepada saya. Dan saya mengatakan ini bukan untuk pamer, tetapi untuk memberitahu kamu bahwa setelah kamu mati, saya memiliki kemampuan yang cukup untuk membuat keluargamu membayar harga yang sesuai. Porter di samping segera berkata dengan suara dingin, selama Tuan Wade memberi perintah. Bahkan jika keluarganya melarikan diri ke ujung bumi, aku, Porter, akan menangkap mereka. Martha memandang Charlie seolah-olah dia sedang melihat monster. Dia tidak tahu sampai saat ini bahwa dia telah menyinggung orang kuat demi uang. Charlie memiliki istana Wanlong. Jangankan membawa kedua putranya ke Suriah, bahkan membunuh dirinya itu sangat mudah. Pada saat ini, Martha benar-benar panik. Dia telah menjadi jahat sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak pernah mengalami mimpi buruk. Dari saat dia menginjakkan kaki di jalan yang tidak bisa kembali, dia telah membangun konstruksi psikologis yang sangat kuat untuk dirinya. Dia meyakini bahwa dia melakukan semua ini demi generasi mendatang. Dan selama generasi mendatang dapat hidup dengan baik dan menyingkirkan situasi miskin, bahkan jika dia ditembak, itu tidak akan sia-sia. Tapi itu adalah orang yang bahkan tidak takut mati, dan dicubit oleh Charlie tepat 7 inci. Ketika keluarganya mengalami kecelakaan, Martha putus asa. Tetapi Jose dan Killer menghiburnya. Dan alasan dia bersorak adalah karena putranya hanya dicurigai melakukan pencucian uang. Ini bukan kejahatan serius di Tiongkok. Dia akan keluar dalam beberapa tahun. Karena itu, sebelum datang ke sini, dia sudah memutuskan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk menghasilkan uang untuk masa depan. Bukan hanya untuk putranya, tetapi juga untuk cucu-cucunya. Tapi kata-kata Charlie benar-benar memotong semua dukungan di hatinya. Memikirkan putranya akan pergi ke Suriah dalam waktu dekat dan menjalani kehidupan yang kehilangan kebebasan dan kegelapan membuat hatinya sakit seperti ditusuk pisau. Dia memandang Charlie. Kakinya tiba-tiba melunak. Dia menjatuhkan diri, berlutut dan memohon. Tuan Wade, saya mohon kamu lepaskan kedua putra saya. Selama kamu membiarkan mereka pergi. Bahkan jika kamu membunuhku sekarang, aku tidak keberatan. Charlie mencibir dan bertanya kembali. Martha, kamu harus membuat chip tawar-menawar untuk menegosiasikan kondisi. Pikirkan. Chip tawar apa lagi yang dapat kamu gunakan untuk menegosiasikan kondisi dengan saya? Ekspresi Martha sangat bingung. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki tawar-menawar di depan Charlie. Dia menangis putus asa. Dan pada saat yang sama tersedak tak terkendali. Tuan Wade, kedua putra saya tidak ada hubungannya. Dan otak mereka tidak terlalu cerdas. Kamu mengirim mereka ke Suriah. Mereka hanya akan menyebabkan masalah dan pemborosan makananmu. Tidak akan memiliki efek yang efektif. Tolong angkat tanganmu. Tuan Wade. Bab 4795. Charlie mencibir. Martha, saya telah membaca informasi tentang kedua putramu. Mereka memang tidak terlalu pintar, dan bahkan dapat dikatakan bodoh. Tapi tidak masalah. Saya pikir mereka berdua, gemuk dan putih. Mereka masih bisa menggunakan kedua tangan. Istana Wanlong sedang membangun pangkalan permanennya di Suriah. Ada kekurangan orang yang kuat dan berpikiran sederhana untuk bekerja keras. Mereka berdua sangat sempurna. Martha sangat ketakutan sehingga dia menangis dan mau tidak mau ingin meminta belas kasihan. Tetapi Charlie memelototinya dengan mata tajam, dan berkata dengan dingin, Martha, aku berencana menyelamatkan kedua putramu. Tapi kalau kamu masih berbicara omong kosong di sini dan terus mengganggu saya mungkin harus mengubah solusi. Dan kalau kamu bertiga bertemu di bawah, jangan menyesal jika mereka menyalahkan dirimu. Ketika Martha mendengar ini, tidak peduli seberapa takut dia tidak berani mengatakan lebih banyak omong kosong. Bagaimanapun, dia telah lama memahami kebenaran bahwa lebih baik mati daripada hidup. Jika kedua putranya pergi ke Suriah, itu akan jauh lebih baik daripada dibunuh suatu hari nanti. Jadi, dia mengangkat lengannya dan menamparkan dirinya sendiri dengan keras, dan berkata dengan gugup, ini semua salahku.
Ini semua salahku. Tuan Wade tidak memiliki pengetahuan yang sama denganku. Charlie tidak memandangnya lagi, tetapi memanggil Porter ke samping dan memerintahkan dengan suara rendah. Porter, minta bawahanmu mengeluarkan semua tubuh anggota Crazy Juarez. Jangan sisakan satupun dari mereka, dan klien mereka akan sama nasibnya jika saatnya tiba. Seperti yang diperintahkan, Porter segera mengangguk, dan kemudian bertanya kepada Charlie dengan suara rendah. Ngomong-ngomong, Tuan Wade, ada beberapa orang Tionghoa di sel sebelah. Apa yang harus saya lakukan dengan orang-orang ini? Charlie berkata tanpa ragu-ragu. Tentu saja kamu tidak perlu mengerjakannya sendiri. Kamu lakukan saja semua yang saya minta. Saya sendiri yang akan mengatur orang-orang ini. Bawahan patuh. Segera setelah itu, Porter melangkah keluar dari ruang operasi bawah tanah. Sementara Charlie melangkah mundur dan langsung menuju pagar besi di sisi koridor. Pada saat ini, ketika beberapa orang yang ditahan di pagar besi melihat Charlie mendekat, mereka bergegas ke pagar besi satu demi satu dengan sangat gembira. Di antara mereka adalah wanita tua berusia 70-an dan 80-an, dan orang-orang muda berusia 20-an. Charlie tidak berpikir bahwa kelompok orang ini bahkan menculik wanita tua berusia 70-an atau 80-an. Pada usia ini, mereka sudah sekarat. Berapa nilai organ mereka? Pada saat ini, salah satu dari mereka menatap Charlie dengan penuh harap, dan berseru, Tuan Wade, bantu kami, Tuan Wade. Charlie sama sekali tidak terkejut ketika pihak lain memanggilnya Tuan Wade. Lagi pula, dia sudah menunjukkan identitas aslinya. Mereka bisa mendengar namanya melalui pagar besi. Charlie memandang orang yang berbicara. Melihatnya berusia pertengahan 30-an. Dan berbicara dalam bahasa Mandarin standar. Jadi dia bertanya, kamu dari China juga? Ya, pria itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Lalu menunjuk ke orang-orang di sekitarnya dan berkata, kami semua dari China. Dan kami semua ditipu oleh mereka. Sekarang kami dikunci di sini menunggu pencocokan organ. Sebagian kami sudah melakukan pencocokan. Mereka semua dibunuh. Tolong selamatkan kami. Charlie memandang rekan senegaranya yang tampak bersemangat ini, mengangguk ringan, dan berkata dengan serius, jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkan kalian. Setelah mengatakan itu, Charlie berhenti sebentar dan melanjutkan. Tapi ada satu hal, saya ingin menjelaskannya kepada kalian sebelumnya. Beberapa orang buru-buru berkata, Tuan, tolong bicara. Charlie berkata dengan serius, semua yang terjadi di sini hari ini tidak boleh menyebar dan diketahui dunia luar. Pria itu berseru, jangan khawatir, setelah kami keluar, kami tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada yang akan bertanya. Bab 4796. Pada saat ini, Charlie agak ragu-ragu. Dia tidak meragukan komitmen orang-orang ini. Hanya saja dia sangat jelas bahwa begitu seseorang dengan hati ingin melacak petunjuk yang terjadi di sini hari ini dan menemukannya. Benar-benar ada 10.000 cara bagi pihak lain untuk memaksa orang-orang biasa ini berbicara. Tidak hanya meminta mereka berbicara, tetapi juga membuat mereka tahu segalanya dan mengatakan segalanya. Bagi Charlie, tidak hanya balas dendam orang tua yang tidak dilaporkan, tetapi bahkan organisasi misterius yang ingin membunuh seluruh keluarga kakek dan neneknya belum memiliki petunjuk yang sebenarnya saat ini. Dalam hal ini, Charlie tidak dapat mengungkapkan identitasnya sebelum waktunya. Karena itu, dia berkata kepada orang-orang ini, semuanya, saya akan mengeluarkan kalian terlebih dahulu, dan kalian tunggu saya menyelesaikan pekerjaan. Masih ada beberapa hal yang harus saya tanyakan pada kalian. Setelah itu, saya akan mengirim kalian kembali. Pada saat ini, ide Charlie adalah menunggu semua debu mengendap, menggunakan energi spiritual untuk menghapus ingatan orang-orang ini. Dia akan meminta Porter mengatur orang untuk mengirim mereka kembali ke tempat asal mereka. Akibatnya, tidak peduli siapa yang datang kepada mereka dan ingin menyelidiki seluruh pengalaman mereka di Meksiko selama ini,
tidak mungkin menanyakan apapun tentang dirinya dari mulut mereka. Pada saat ini, di penjara besi, wanita yang sangat tua itu tersedak dan memohon kepada Charlie. Tuan Wade, bisakah kamu membiarkan saya membawa anak saya keluar? Charlie mengira putranya adalah salah satu dari orang-orang ini. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membawa semua orang keluar." Wanita tua itu menangis dan menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangan kirinya yang gemetar dari celah di antara pagar besi, menunjuk ke seorang pria yang berbaring di ruang operasi sederhana di seberangnya. Dia menangis dan berkata, "Itu anakku. Mereka membedahnya beberapa waktu yang lalu. Setengah dari hati putra saya, dan salah satu ginjal putra saya telah diangkat. Saya khawatir dia sekarat." Ekspresi Charlie membeku. Dia segera merasakannya dengan energi spiritualnya, dan segera menemukan bahwa pria yang berbaring di ranjang rumah sakit sedang sekarat. Seperti yang dikatakan wanita tua itu, setelah pria itu dimutilasi oleh iblis-iblis ini, tubuhnya sudah lelah. Dan dia khawatir pria itu akan mati kapan saja. Jadi, Charlie segera melihat ke arah Lionel itu dan berkata dengan dingin, "Cepat buka pintunya." Lionel tidak berani menunda, dan dengan cepat membuka pintu besi dengan kuncinya. Kemudian, Charlie berkata kepada wanita tua itu, "Lihat putramu, dia sekarat." Begitu wanita tua itu mendengar ini, dia menangis, dan seluruh tubuhnya berputar, dan dia hampir pingsan. Untungnya, beberapa korban yang juga ditahan di sini mengambil tindakan tepat waktu untuk mendukung wanita tua itu. Wanita tua itu kembali sadar, mengabaikan kelemahannya, dan buru-buru memohon kepada orang-orang di sekitarnya, "Tolong bantu saya melihat putra saya." Beberapa orang dengan cepat membantu wanita tua itu keluar dan langsung pergi ke ruang operasi di seberangnya. Bab 4797. Pada saat ini, pria parubaya yang berbaring di tempat tidur memiliki napas yang sangat lemah. Wanita tua itu bergegas ke meja operasi. Dia menangis dan berkata, "Jeremy, Jeremy, bangun, Jeremy. Lihat ibumu. Bicara dengan ibumu. Katakan sesuatu, tolong, anak bungsuku." Pria parubaya telah mencapai akhir hidupnya, dan napasnya hampir berhenti. Dia tidak bisa mendengar panggilan wanita tua itu. Charlie merasa bahwa tubuh wanita tua itu akan mati. Jadi dia melangkah maju dan berkata kepada wanita tua itu, "Orang tua, tubuhmu juga sangat lemah. Jangan terlalu sedih." Untuk Charlie, pil peremajaan dan pil penyembuhan pada dasarnya dapat menyelamatkan putra wanita tua itu. Namun, Charlie juga sangat jelas bahwa pil obat ini tanpa pengecualian, semuanya sangat berharga. Tidak mungkin bagi semua orang untuk memilikinya. Jadi dalam hal ini, dia tidak ingin memberikan satu untuk menyelamatkan orang asing. Dalam pandangan Charlie, meskipun ini agak kejam, itu bisa dimaafkan. Lagi pula, di dunia ini, ada banyak orang yang menderita dan banyak orang yang sekarat. Tidak mungkin dirinya menyelamatkan semua orang. Mampu menyelamatkan orang lain, termasuk wanita tua ini, sudah merupakan jasa besar. Dalam hal ini, mengapa repot-repot menyelamatkan semua orang? Wanita tua itu menangis saat ini, dan berkata, dia ditipu untuk datang ke Meksiko menjadi pelaut. Saya membujuknya untuk tidak datang. Dia tidak mau mendengarkan. Saya ingin menemaninya untuk melihat-lihat, agar saya yakin. Tapi siapa yang mengira kami tertipu di sini oleh binatang ini? Mengatakan itu, dia menatap Charlie dan memohon dengan getir. "Tuan Wade, saya mohon kamu membawa putra saya. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Bantu saja saya carikan ambulans. Kalau aku tidak bisa menyelamatkannya, aku akan menerima takdirku." Charlie menghela napas dan berkata dengan serius, "Orang tua, kondisinya sangat lemah. Dia bahkan tidak memiliki organ yang lengkap. Dia tidak dapat diselamatkan, apalagi di Meksiko ini. Bahkan jika dia dikirim ke New York, dia tidak akan bisa bertahan. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya dan menyembuhkannya.
Wanita tua itu menangis dan berkata, saya akan menyembuhkannya jika orang lain tidak dapat menyembuhkannya. Saya bisa memberinya ginjal. Selama itu dapat membuatnya hidup 10 hari. Saya bersedia. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, orang tua, kondisi fisikmu tidak tahan. Untuk memberi anakmu ginjal, kamu akan mendapat dosis anestesi yang diperlukan untuk anestesi umum. Wanita tua itu tertegun sejenak, menatap Charlie, dan kemudian pada putranya yang tidak bergerak di ranjang rumah sakit. Dia sepertinya telah menerima nasibnya. Jadi, dia merosot ke lantai dan bergumam kesakitan. Saya memiliki 4 anak laki-laki. 3 yang pertama meninggal, dan hanya anak bungsu saya yang tersisa. Saya tinggal bersamanya bertahun-tahun. Kalau dia meninggal, saya tidak bisa hidup lagi. Dengan mengatakan itu, wanita tua itu menatap Charlie dan memohon dengan getir. Tuan Wade, saya juga meminta kamu berbelas kasih. Tolong atur beberapa pekerja yang kuat, membantu kami menggali lubang dan menguburnya. Charlie tidak pernah berpikir bahwa wanita tua itu hanya memiliki putra ini yang masih hidup. Melihat ekspresi sedih wanita tua itu, Charlie dapat menyimpulkan bahwa begitu putranya benar-benar terengah-engah, dia kemungkinan besar akan mati di tempat karena kesedihan dan kemarahan yang berlebihan. Setelah berpikir sejenak, Charlie menghela napas pelan dan berkata kepada wanita tua itu, wanita tua, kamu tidak perlu terlalu pesimis. Saya punya pil obat yang dapat menyelamatkan nyawa putramu. Dengan mengatakan itu, Charlie mengeluarkan pil penyembuhan dan menyerahkannya kepada wanita tua itu. Melihat wanita tua itu menderita, Charlie tidak ingin menyelamatkan mereka, tapi dia tidak ingin ibu dan putranya ini meninggal dan dimakamkan di negeri asing. Dia memutuskan untuk membantu. Melihat Charlie menyerahkan pil, wanita tua itu mau tidak mau bertanya kepadanya, Tuan Wade, apakah ini bisa menyelamatkan nyawa putra bungsu saya? Bab 4798. Charlie mengangguk dan berkata, pil ini dapat menyelamatkan hidupnya. Kamu bisa memberikan setengahnya untuknya dan mengambil setengah lainnya untuk dirimu. Dengan cara ini, putramu dapat hidup kembali dan tubuhmu akan sedikit membaik. Bukan melebih-lebihkan. Jika berhasil, mungkin bukan mimpi untuk hidup sampai usia 90 tahun. Mendengar ini, wanita tua itu tidak bisa memikirkannya. Dia berkata kepada Charlie dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Wade, terima kasih atas kebaikanmu. Setelah itu, tanpa berpikir, dia memasukkan seluruh pil ke dalam mulut putranya. Pada saat ini, wanita tua itu tidak begitu percaya bahwa obat itu akan berguna. Tapi dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir yang menyelamatkan hidupnya. Jadi dia harus mencobanya. Apa yang bahkan tidak dia impikan adalah begitu pil itu masuk ke mulut putranya, pil itu langsung berubah menjadi air dan mengalir ke perutnya. Tepat ketika dia masih sedikit bingung, putranya tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat ibunya di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Ibu, saya masih hidup. Wanita tua itu langsung sangat gembira, memeluk putranya, dan menangis. Kamu tidak mati, kamu masih hidup. Putra wanita tua itu duduk tanpa sadar. Seluruh gerakannya sangat halus, dan tidak ada tanda-tanda kelemahan. Setelah itu, dia bertanya dengan beberapa keraguan, bukankah mereka melakukan operasi pada saya dan mengangkat salah satu ginjal saya? Apakah operasinya tidak dilakukan? Wanita tua itu pertama-tama terkejut dan kemudian senang. Dia dengan cepat menarik putranya dan berkata, putraku, cepat bersujud kepada Tuan Wade. Jika dia tidak menyelamatkanmu, kamu akan mati. Putra wanita tua itu masih terkejut. Tapi ketika dia melihat ke bawah dan melihat sayatan besar di perutnya, dia segera menyadari bahwa ginjalnya mungkin sudah diambil. Tetapi ketika dia melihat bahwa wanita tua itu sudah berlutut, dia tidak memikirkannya. Dia pun cepat berlutut bersama ibunya. Wanita tua itu memandang Charlie dan berkata dengan penuh terima kasih. Tuan Wade, terima kasih telah menyelamatkan nyawa anak bungsu saya.
Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menatap pria parubaya itu dan berkata dengan serius, "Kasihan hati orang tua di dunia. Kamu harus memperlakukan ibumu dengan baik dan memberinya pensiun yang baik." Pria parubaya itu samar-samar merasakan sesuatu, tidak berani ragu, dan berkata dengan cepat, "Jangan khawatir, aku akan." Charlie mengangguk. Tepat ketika Porter mulai memindahkan tubuh anggota Crazy Juarez, dia berkata kepada Porter, "Porter, bawa semua korban ini ke atas. Temukan tempat beristirahat untuk mereka." Bawahan patuh. Porter segera mengambil perintah dan berkata kepada beberapa orang, "Mari ikut saya." Wanita tua itu tiba-tiba teringat sesuatu pada saat ini. Dia mengulurkan tangannya dan menarik lengan tangan kanannya, melepas gelang yang terbuat dari anggur darah ayam. Dia menyerahkannya kepada Charlie. "Tuan Wade, saya tidak punya apa-apa untuk membayarmu. Menurut nenekku, gelang ini telah diwariskan di keluarga kami selama lebih dari 1000 tahun. Ini satu-satunya barang berharga di keluarga kami. Tolong terima." Charlie tersenyum dan berkata, "Orang tua, karena itu diwarisi dari keluargamu, kamu harus menyimpannya dengan baik." Seorang pria di sebelah wanita tua yang baru saja membantunya berkata tanpa sadar pada saat ini, bukankah ini sulur darah ayam yang cukup umum di barat daya negara kita? Kamu bisa membelinya seharga 10 yuan dari kios pinggir jalan. Bagaimana kalian bisa mewariskan hal seperti itu di keluargamu selama 1000 tahun? Wanita tua itu berkata dengan wajah serius, "Ini bukan sulur darah ayam. Ini sulur anggur Phoenix." Bab 4799. Sulur anggur Phoenix. Ketika Charlie mendengar 3 kata ini, alisnya tiba-tiba sedikit berkerut. Dalam catatan buku apokaliptik, memang ada bahan obat yang disebut sulur anggur Phoenix dan catatan bahan obat ini di buku apokaliptik sangat langka. Harta yang dicari. Alasan utama dikatakan sebagai harta surga dan bumi adalah bahwa hal semacam ini tidak hanya sangat langka, tetapi juga sangat mudah mati selama proses pertumbuhan. Sebagian besar tanaman merambat Phoenix, dari perkecambahan hingga kematian, hanya berusia 3 hingga 5 tahun. Sangat sedikit yang dapat bertahan lebih dari 10 tahun. Jenis tanaman ini harus tumbuh lebih dari 50 tahun sebelum tanaman merambatnya mulai mengalami proses pengerasan. Juga dikenal sebagai lignifikasi dalam botani. Namun, proses lignifikasi sulur anggur Phoenix sangat lambat. Dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk benar-benar menjadi kayu dari dalam keluar. Hal yang aneh tentang hal ini adalah bahwa hanya pohon anggur Phoenix yang benar-benar lignifikasi yang memiliki nilai obat. Tapi hal ini sangat langka, dan kebanyakan dari mereka tidak dapat hidup sampai usia ketika mereka mulai lignifikasi. Bahkan jika mereka hidup sampai usia itu, sangat sedikit yang dapat menyelesaikan lignifikasi sepenuhnya. Oleh karena itu, hal ini lebih langka daripada ginseng tua 1000 tahun, Ganoderma lucidum berusia 1000 tahun, dan bahkan kerang berusia 10.000 tahun. Ini bahkan lebih jarang. Menemukan pohon anggur Phoenix dalam arti sebenarnya hampir setara dengan menemukan seseorang yang telah hidup selama 120 atau bahkan 150 tahun yang tidak lumpuh, buta, atau tuli. Kelangkaannya bisa dibayangkan. Selain itu, ada aspek yang lebih ajaib dari ramuan obat ini. Jika tidak memiliki aura sebagai media, nilai obat dari hal ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan obat-obatan herbal Cina biasa. Namun, setelah dikatalisis oleh Reiki, ia dapat memberikan efek obat yang benar-benar kuat. Dalam istilah awam, benda ini seperti bahan bakar nuklir. Hanya ketika intinya dibombardir dengan neutron barulah reaksi fisi dapat dipicu. Selain itu, benda ini adalah bahan obat inti dari beberapa ramuan obat tingkat tinggi. Dengan kekuatan Charlie saat ini, yang bisa disempurnakan adalah salah satu pil obat yang disebut pil generasi. Pil generasi, seperti namanya, adalah yang terbaik dalam meregenerasi tubuh. Anggota tubuh dan organ manusia tidak memiliki kemampuan untuk membentuk kembali dan beregenerasi. Tidak seperti tokek, ekor yang putus dapat tumbuh kembali.
Sekali anggota tubuh atau organ rusak, akan menjadi cacat seumur hidup, atau bahkan kehilangan kemampuan untuk bergerak dan mengurus dirinya sendiri, atau mati di tempat. Sebaik apapun teknologi modern, mustahil untuk menyelamatkannya. Dalam hal ini, dengan menggunakan pil generasi, tidak peduli jenis cacat apa yang dimiliki tubuh, dapat membuatnya tumbuh dan mengembalikan ke keadaan semula. Yahiko Ito yang diamputasi, Tanaka Koji, dan Yashita yang diamputasi, jika mereka memiliki pil generasi, dapat kembali normal. Adapun Dunchan, yang organ dalamnya, kecuali otak, hampir hancur menjadi saringan dan sekarang dibekukan menjadi es loli oleh pusat pembekuan keluarga Fox. Selama dia memiliki pil generasi, dia akan dapat hidup kembali. Bab 4800. Dengan pohon anggur Phoenix ini, orang-orang ini bisa diselamatkan. Dan Charlie awalnya berpikir bahwa jenis anggur Phoenix ini, yang hanya muncul dalam legenda, mungkin tidak dapat bertemu dengannya selama beberapa dekade. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia datang ke Meksiko saat ini, dia akan bertemu dengannya di ruang operasi bawah tanah yang tidak melihat cahaya hari. Charlie sangat bersemangat, dan pada saat yang sama dengan hati-hati mengamati gelang yang diberikan wanita tua itu kepadanya. Gelang itu tampak berwarna coklat tua, tetapi setidaknya sepertiga dari garis seterang darah, dan keseluruhan terlihat lebih tebal jari kelingking. Bisa dilihat, gelang ini absti dari pohon anggur utuh, yang telah direbus dan dipanaskan, dan kemudian dengan hati-hati ditekuk untuk membuat perhiasan. Dan tampaknya agak berbeda dari sulur darah ayam biasa. Yang paling penting adalah sulur Phoenix ini, tampaknya memiliki tekstur yang lebih halus. Hampir tidak ada pori-pori di permukaannya, dan seperti darah yang berwarna sangat cerah. Dan warnanya cocok dengan tekstur bahan. Sepintas, itu adalah jenis tekstur yang sulit untuk disintesis secara artifisial. Namun, sulit bagi Charlie untuk menilai apakah benda ini adalah pohon anggur Phoenix yang tercatat dalam buku apokaliptik atau bukan. Jadi dia bertanya, "Orang tua, apakah kamu yakin bahan gelang ini dari pohon anggur Phoenix?" "Tentu saja," wanita tua itu berkata dengan sangat tegas. "Gelang ini diturunkan dari nenek moyang saya. Saya mendengar dari nenek saya bahwa nenek moyang kami mempraktikkan pengobatan di dinasti Tang selama lebih dari 200 tahun. Kemudian, selama pemberontakan Anshi, para lansia, setengah baya, muda dan 4 anak pada generasi ini, hanya seorang anak berusia 6 tahun yang meninggal. Sejak itu, keterampilan medis leluhur telah benar-benar hilang. Namun leluhur yang selamat mewarisi gelang ini dari kakeknya. Saat itu, kakeknya memberitahu dia bahwa gelang ini terbuat dari sulur anggur Phoenix. Ini sangat berharga, dan dia harus mewariskannya. Jadi gelang ini telah diturunkan hingga hari ini. Ketika pemuda di sebelahnya mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. "Nyonya tua, saya memiliki banyak penelitian tentang tanaman. Saya belum pernah mendengar yang namanya anggur Phoenix. Selain itu, leluhurmu mewariskan gelang kayu tanaman seperti itu. Dari mana bisa berharga?" Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kosong, "Apa itu pohon anggur Phoenix? Saya tidak tahu. Seperti apa bentuknya di alam. Saya bahkan tidak tahu apakah gelang ini berharga atau tidak. Sejujurnya, saya juga bingung. Gelang itu diberikan kepadaku, dan aku bertanggung jawab untuk merawatnya dengan baik. Aku tidak tahu apa yang istimewa dari benda ini." Saat dia mengatakan itu, dia memandang Charlie dengan sedikit malu, dan berkata, "Tuan Wade, saya wanita tua, tidak mengarang cerita untuk menipumu. Kamu menyelamatkan saya. Saya wanita tua yang malang yang tidak punya teman hidup. Kebaikan dan kebajikan besar dari dinasti Tang tidak dapat dilunasi. Jadi aku memberimu satu-satunya hal yang berharga ini sebagai ucapan terima kasih. Hal ini mungkin tidak berharga, tetapi memang telah diturunkan dari kami nenek moyang dari dinasti Tang sampai hari ini. Bahkan jika tidak ada nilai nyata, dan itu lebih atau kurang nilai sejarah,
Saya harap kamu mau menerimanya. Charlie mengangguk ringan, mengambil gelang anggur Phoenix di tangannya, dan melihatnya dengan sangat serius untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, Charlie tiba-tiba teringat catatan di buku apokaliptik. Menilai keaslian pohon anggur Phoenix sebenarnya sangat sederhana. Jika dia menyuntikkan Reiki ke dalamnya, dia bisa merasakan obat yang melonjak. Karena kekuatan pohon anggur Phoenix dirangsang oleh energi spiritual. Jadi, Charlie memasukkan sedikit energi spiritual ke dalamnya. Charlie secara sadar mengendalikan masuknya aura, dan hanya menggunakan sedikit untuk mengetahuinya. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa aura ini tampaknya membangkitkan 1000 gelombang, dan sepertinya ada kekuatan di dalam gelang itu. Tangannya mulai melonjak sekarang. Charlie terkejut, dan dengan cepat mengambil kembali semua energi spiritualnya. Lalu dia menatap wanita tua itu, dan bertanya dengan serius, "Orang tua, apakah kamu benar-benar ingin memberi saya gelang ini?" "Ya." Wanita tua itu mengangguk lagi dan berkata dengan penuh syukur, "Tuan Wade, kamu menyelamatkan anak bungsu saya. Kalau kamu tidak menyukai gelang ini, saya akan tetap memberikannya kepadamu." Charlie sangat terkejut. Gelang ini sangat berharga baginya. Membuat pil generasi dapat menyelamatkan banyak orang. Saat menyempurnakan pil tingkat tinggi lainnya di masa depan, itu mungkin lebih berguna. Yang lebih langka lagi adalah meskipun sulur anggur Phoenix sangat langka, benar-benar bisa digunakan untuk alkimia. Jika ingin memperbaiki sejumlah pil generasi, bahkan 1/10 dari mereka tidak akan digunakan. Memikirkan hal ini, Charlie berkata kepada wanita tua itu, "Orang tua, ini adalah harta keluargamu. Aku benar-benar malu, jadi tinggalkan aku informasi kontakmu. Saat aku kembali ke Tiongkok, aku pasti akan datang berkunjung." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.